semangat nih. Shalom teens. Shalom. Gimana nih kabar kalian semua? Udah mulai home learning kan? Jadi ayo kita semangat dalam belajarnya dan jangan lupa semangat dalam memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Ayo semuanya aku ajak kita sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo semuanya kita nyanyikan lagu ini. Siapa yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan nih teman-teman. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari apa? Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untukmu. Kita percaya bahwa Tuhan ini yang layak dipuji dan terima Tuhan. Amin. Woo. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan ya teman-teman. Woo! Yuk teman-teman, sekarang aku ajak kita sama-sama untuk siapin hati kita. Sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sekarang kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita nyanyikan satu lagu ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah
free. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. Lift your voice and sing. Free, Christ my Savior, my Savior. You rescued me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You set me free, Lord. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free, Lord. We worship you, Jesus. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've answered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord. I love you, Lord. You've answered my heart. You set me apart. Say, I love you, love you. You've given me life. You opened my eyes. I love you. We love you. You've answered my heart. Apart. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Jesus. We love you forever and ever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Shalom teens, apa kabarnya semua? Aku percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja di rumah. Oke, teman-teman sebelum kita memulai untuk mendengarkan sharing firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang lembut ya Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk bisa mengerti setiap apa yang kiranya Engkau mau sampaikan Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir dari sharing firman ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman di rumah sekali lagi aku mau ingatkan supaya kita harus bersikap yang baik, duduk yang rapi, nggak sambil ngemil atau makan. Kita fokus mendengarkan apa sih kiranya yang mau Tuhan sampaikan hari ini. Oke, judul dari tema yang aku mau bawakan di sini adalah Do you love me? Ya, sebagai anak Tuhan, mungkin hal dasar atau pertanyaan yang umum ditanyakan kepada kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Di sini Tuhan bertanya, Do you love me? Aku juga
sempat berpikir gitu ya, apakah aku mengasihi Tuhan? Kira-kira ketika aku bilang aku mengasihi Tuhan, apa sih yang aku lakukan untuk Tuhan gitu? Wujud kasih apa yang aku lakukan untuk Tuhan? Seperti minggu lalu gitu ya, kalau kalian mudah-mudahan masih ingat semua, minggu lalu aku membahas tentang firman Tuhan yang bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tuh selalu taat sama Tuhan. Kita tuh selalu mendengarkan firman Tuhan. Contohnya minggu lalu gitu kita membahas tentang Daud. Bagaimana Daud itu mengasihi Tuhan. Dia itu selalu mendengarkan Tuhan ngomong apa. Daud itu selalu taat. Daud itu selalu menjalankan apa yang Tuhan katakan. Nah, hari ini kita akan banyak belajar hal-hal yang sebenarnya sangat dasar sekali tentang mengasihi Tuhan. Kita mau ambil firman Tuhannya itu dari satu kisah, yaitu kalau kalian sudah sering dengar ya, ini kisah tentang Simon Petrus, salah satu murid dari Tuhan Yesus. Firmannya ini ada di ayat Yohanes 21 ayat ke-15 sampai 19. Jadi aku ceritain sedikit kisahnya. Saat itu adalah Tuhan Yesus bertanya gitu. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai dengan 3 kali. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhannya di ayat yang ke-15. Teman-teman di rumah sudah buka semua Alkitabnya dan juga akan ditampilkan di slide. Jadi teman-teman boleh buka Alkitab, juga boleh lihat di layar. Ya, ayat yang ke-15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian ayat yang ke-18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Yang 19 yang terakhir, "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, 'Ikutlah aku.'" Nah, di sini sedikit aku ceritain. Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Simon Petrus. Kira-kira teman-teman di rumah terbayang nggak bagaimana ketika kita ditanya sama mama kita mungkin gitu ya, orang tua kita, "Apakah kamu menyayangi mama, kamu menyayangi papa?" "Oh jelas lah mah, aku sayang." Tapi ditanyanya itu sampai 3 kali. Mungkin perasaan kita bagaimana gitu, "Ah mama nggak percaya amat sih aku sayang," gitu. Akan banyak pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin seperti Petrus gitu. Petrus di pertanyaan pertama dia jawab dengan percaya dirinya, kedua juga dengan hati yang tetap yakin, dan ketiga ketika Tuhan Yesus bertanya itu, "Apakah engkau mengasihi aku?" dia malah menjadi sedih gitu loh. Sama-sama kita ketahui di ayat-ayat yang sebelumnya, kisah ini adalah pada perjamuan terakhir, di mana Tuhan Yesus berkata, di antara ke-12 muridnya ini akan ada yang menyerahkan dia atau mengkhianati dia. Tetapi masing-masing dari murid-muridnya itu adalah bingung atau kaget, kira-kira siapa sih gitu loh. Atau mungkin ada di antara mereka juga yang bilang, "Oh bukan aku Tuhan," membela dirinya gitu loh. Dan Petrus di sini dengan yakin berkata, sekalipun mungkin di antara teman-teman dia gitu pada waktu itu ada yang akan menyerahkan dia atau mengkhianati dia, tapi sekali-sekali pun enggak dengan dia. Dan Petrus dengan yakin bahwa dia akan membela Tuhan Yesus gitu loh, mati-matian. Nah, lantas Tuhan Yesus bilang sama dia gitu kan, "Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah
menyangkal aku gitu loh. Engkau sudah menyangkal aku. Tapi Petrus saat itu masih gak mengerti gitu kan. Karena mungkin Petrus berpikir, aku yang akan bela Tuhan. Aku yang akan membelamu. Sikapku akan berbeda dengan teman-temanku yang lain. Tapi nyatanya adalah apa yang Tuhan Yesus bilang mengenai Petrus itu benar gitu loh. Bahwa dia akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan itu terjadi. Nah, di ayat-ayat yang berikutnya sampai dengan ayat yang ini makanya Tuhan Yesus mau nanya sama dia, engkau mengasihi aku. Nah kita bisa berpikir gini ya, kira-kira kalau kita mengasihi Tuhan, akankah kita menyakiti Tuhan? Akankah kita bikin Tuhan kecewa gitu? Akankah kita bikin Tuhan itu sedih? Demikian juga terhadap orang tua kita, terhadap teman-teman kita gitu loh. Apakah kalau kita sayang sama mereka, kita bilang sayang terhadap seseorang, kita itu mau menyakiti mereka? Udah pasti enggak gitu kan. Pasti kita akan melakukan terbaik untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita. Kita pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Yang gak mungkin menyakiti, yang gak mungkin membuat sedih gitu loh. Pasti melakukan hal yang baik untuk mereka senang atau bangga. Nah begitupun sikap kita dengan Tuhan. Kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, apa yang mau kita lakukan? Di slide berikutnya boleh tampilkan. Di sini ada ditanyain, kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan? Poin pertama dikatakan gini, karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Sama-sama kita tahu dengan karyanya sangat luar biasa, Tuhan yang dari surga turun ke bumi mengambil wujud seorang manusia datang ke dunia untuk menebus dosa setiap kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat baik, yang gak ada dosanya gitu loh. Tapi dia karena saking mengasihi kita gitu loh, dia rela mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kita. Nah itu salah satu sikap Tuhan yang dia kasih lihat, dia lakukan, ini loh aku mengasihi engkau. Salah satu karya, salah satu perbuatan yang sangat luar biasa yang mungkin manusia aja tuh sulit melakukannya gitu loh. Manusia aja sulit melakukannya, mati demi orang lain gitu loh. Nah itu alasan kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Dia udah lebih dulu mengasihi kita. Jadinya mungkin gak ada alasan untuk kita gak mengasihi Tuhan gitu loh. Nah poin yang kedua adalah Tuhan yang selalu membela kita. Dalam setiap keadaan, dalam setiap mungkin keadaan-keadaan yang mungkin kurang enak, Tuhan selalu membela kita. Salah satunya kalau kalian ingat kisahnya adalah kisah Esther ya. Dimana kalau kalian ingat di situ adalah bangsa Israel pada waktu itu mau dimusnahkan semua sama orang yang namanya Haman. Lantas Esther mengambil satu sikap yaitu berpuasa, kemudian dia menghadap raja dan dia menyatakan seluruh isi hatinya, dia menyatakan kekhawatirannya dan Tuhan benar, Tuhan ikut turun tangan, Tuhan yang membela bangsa Israel pada waktu itu. Jadinya segala pemufakatan jahat yang sudah dirancangkan oleh Haman yang tadinya dia mau memusnahkan seluruh Israel pada waktu itu gak jadi, malahan kebalik, jadinya dia yang dihukum mati, dia yang digantung. Nah itu salah satu contohnya. Bagaimana dengan kehidupan saat ini? Apakah Tuhan sampai saat ini masih membela kita? Ya tentu. Kita mungkin selalu berpendapat atau selalu berpikir hal-hal yang luar biasa ya. Tapi hal-hal simpel yang sederhana yang kira-kira setiap hari kita alami gitu loh. Pertolongan-pertolongan Tuhan tuh yang kecil-kecil gitu ya. Itu tuh pasti ada dalam setiap kehidupan kita gitu loh. Contohnya misalkan aku gitu. Aku setiap hari kalau kerja gitu kan naik motor dan aku kerjanya di lapangan gitu keliling-keliling gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian orang kecelakaan. Baik itu macam-macam lah kecelakaannya. Di situ aku bukan syukurin mereka, aduh rasain loh. Yang penting bukan gua, enggak. Tapi satu sisi bersyukur, wah terima kasih Tuhan. Engkau masih menolongku, engkau masih membelaku. Bahkan 2 bulan lalu gitu ya, aku mengalami yang namanya kecelakaan mobil gitu loh. Dan kecelakaan beruntun gitu ya di tol. Jadi mobil aku tuh ada di tengah-tengah, jadi aku nabrak depan aku ditabrak dari belakang gitu. Posisinya ringsek, mobil itu ringsek sampai sekarang di bengkel dan belum selesai. Kerusakannya cukup parah. Dari situ aku bersyukur gitu loh. Di kecelakaan yang bikin tuh mobil sampai gak bisa jalan, yang sampai harus masuk bengkel sekian lama sampai 2 bulan, aku cuman mengalami sedikit benturan, tapi ya puji Tuhan gitu dalam waktu 3 hari makan obat sembuh gitu. Dan gak mengalami yang namanya penyakit yang parah-parah lah gitu ya.
luka atau cedera yang parah, enggak, puji Tuhan. Nah itu, Tuhan tolong kita, Tuhan selalu bela kita setiap anak-anaknya gitu. Nah itu bukti Tuhan mengasihi kita. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan mengasihi kita dengan tulus. Nah itu tadi yang pertama. Saking tulusnya dia mau menanggung setiap dosa kita. Tuhan gak perhitung, Tuhan tuh gak hitung gitu. Dosa-dosa kamu kenapa aku yang harus tanggung gitu loh. Mungkin kita sebagai manusia ya, di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita pakai logika berpikir kita gitu. Dia yang melakukan kesalahan, kenapa harus aku yang tanggung? Nah tapi Tuhan gak begitu. Karena kenapa? Dia punya kasih yang tulus, makanya dia mau menebus kita. Jadinya itu alasan kita juga untuk bisa mengasihi Tuhan. Yang keempat, Tuhan yang selalu menuntun kita. Nah, ini kisah Daud ya kan. Daud ketika mau mengejar jarahannya, dia kemudian Daud nanya Tuhan menuntun Daud, Tuhan mengarahkan Daud kemana Daud harus berjalan, Daud kira-kira boleh berjalan apa enggak. Itu Tuhan yang selalu menuntun kita. Gitu loh. Dalam setiap kehidupan kita misalkan sehari-hari juga, Tuhan pun menuntun kita. Jangan selalu berpikir, itu tadi ya aku bilang sebelumnya, jangan selalu berpikir Tuhan melakukan hal yang besar dalam kehidupan kita baru kita merasa, oh itu Tuhan tuntun kita. Sebenarnya enggak. Yang kecil-kecil pun, misalkan kita bangun pagi, kita saat teduh sama Tuhan, kita menyembah Tuhan tuh, di balik setiap penyembahan kita, Tuhan pasti berkata-kata sama kita. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Apa yang kita nggak boleh lakukan hari-hari ini? Misalkan saat ini kan Jakarta misalkan lagi menerapkan, Indonesia lah ya pada umumnya, menerapkan apa yang namanya new normal gitu loh. Kita kalau kemarin-kemarin masa-masa PSBB mungkin kita banyak dibilang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh malah keluar rumah. Jadi segala macam aktivitas dibatasi. Sekarang ketika new normal, orang semua sudah boleh beraktivitas. Jalanan pun sudah mulai macet, aktivitas bisa dibilang hampir normal. Sudah normal lah. Nah, lantas COVID-19-nya ini belum selesai. COVID-19-nya ini masih ada. Gitu loh. Nah, kita perlu tuntunan Tuhan adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita harus memutuskan segala sesuatu apa yang kita lakukan. Misalkan kita lihat mall sudah buka, tapi kita tahu COVID-19 nih masih ada. Kira-kira masih maukah kita untuk pergi ke mall gitu loh. Kira-kira penting gak kita untuk pergi ke mall? Kembali lagi itu gitu loh. Tuhan tuntun kita. Tuhan taruh Roh Kudus dalam hati kita gunanya untuk tuntun kita. Hal yang gak boleh dilakukan apa, hal yang boleh dilakukan apa, atau bagaimana cara kita untuk bersikap bijaksana menghadapi masa-masa saat ini gitu loh. Tuhan selalu menuntun kita. Dia gak mau kita tuh terjerembab. Dia gak mau kita jatuh ke dalam malapetaka. Tuhan gak mau gitu. Nah yang kelima adalah Tuhan yang selalu memberkati dan menyembuhkan kita. Bayangkan teman-teman, kita yang sudah berdosa, lantas Tuhan tebus dengan darahnya, dengan nyawanya. Gitu kan, kita yang berdosa Tuhan tebus. Sesudah Tuhan tebus, Tuhan gak berhenti sampai di situ aja. Tuhan yang memberkati setiap kita. Baik teman-teman di rumah yang bersekolah, orang tua kalian yang bekerja, aku yang bekerja. Gitu. Tuhan memberkati kita. Setiap kalau misalnya ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Nah itu bukti sayangnya Tuhan sama kita. Tuhan tahu setiap kelemahan-kelemahan kita. Tapi dia sebagai Bapa yang baik, dia mau anak-anaknya tuh hidup berkelimpahan. Anak-anaknya tuh hidup dengan sehat gitu loh. Nah itu bukti kenapa, alasan kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Tuhan sudah melakukan berbagai macam hal yang kiranya tuh luar biasa banget dalam kehidupan kita. Lantas apa yang mau kita lakukan untuk kita sayang sama Tuhan? Nah itu yang sama-sama kita mau pelajari hari ini. Kemudian slide berikutnya. Apa yang kita lakukan untuk mengasihi Tuhan? Kalau tadi yang di atas adalah alasannya. Alasan kenapa kita mengasihi Tuhan. Lantas yang berikutnya sekarang ini adalah actionnya. Ketika kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu, kita juga tahu sekarang bagian kita untuk mengasihi Tuhan. Poin yang pertama adalah selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau di Alkitab banyak sekali contoh-contoh yang tokoh-tokoh yang berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan erat dengan Tuhan. Ada Abraham, ada Nuh, ada Musa, bahkan ada Ayub juga, ada Daud juga, banyak sekali contoh-contohnya. Dengan cara apa berkomunikasi dengan Tuhan? Dengan berdoa gitu loh. Kalau berdoa, aku mau sharing sedikit ya. Kita tuh berdoa bukan semacam kayak hal rutin.
yang harus dilakukan atau syarat gitu ya. Kalau anak Tuhan, orang Kristen ya bangun tidur harus berdoa. Anak Tuhan, orang Kristen kalau mau makan ya harus berdoa. Sebenarnya bukan di situ. Tapi ketika kita berdoa itu adalah kita berkomunikasi sama Bapa kita. Kita kayak semacam kalau misalkan teman-teman di rumah gitu ya, ngobrol sama papa mamanya. Nah itu hubungannya tuh seperti itu, ngobrol. Tapi kalau sama papa mama ya melek atau mungkin ketawa bercanda. Tapi kalau dengan Tuhan ya kita fokus, kita dengan berdoa. Di situ kita namanya berkomunikasi sama Tuhan. Kita ceritain deh setiap keluh kesah kita, setiap pergumulan-pergumulan kita. Jangan malah kalau misalkan aku sering-sering lihat gitu ya, kan aku kan Instagram ada lihat ada beberapa lah teman-teman yang aku follow gitu kan. Ada yang kalau lagi kena masalah tuh curhatnya sama apa? Sama Instagram. Pasang status. Atau WhatsApp gitu kan, pasang status gitu. Ah bete misalnya gitu. Ceritanya ke situ, tapi sebenarnya harusnya nggak ke situ gitu loh. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan hari ini aku lagi misalnya nih lagi kesel. Ya cerita semuanya sama Tuhan. Gitu. Dengan demikian kita nggak membawa masalah kita atau kita nggak menceritakan masalah kita tuh ke orang lain ya. Karena nggak selalu orang lain tuh bisa memberikan solusi atau jalan keluar terhadap masalah kita. Bahkan cenderung lebih banyak adalah cuma mau tahu atau bahkan bisa juga ada yang dikompor-komporin jadi masalahnya bukan makin selesai malah makin repot. Nah itu salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah gemar menyembah Tuhan. Contohnya adalah siapa yang masih ingat? Kita ambil contohnya misalkan Daniel. Wah Daniel luar biasa. Kalau kalian ingat ceritanya Daniel tuh pada waktu zaman Raja Nebukadnezar gitu kan. Ada aturan gitu loh bahwa semua orang pada waktu-waktu tertentu, pada jam-jam tertentu ketika dengar bunyi tanda mereka harus menyembah patung. Tetapi Daniel gak mau. Daniel tahu siapa Tuhannya, dia mengasihi Tuhannya. Setiap hari di waktu-waktu tertentu Daniel melakukan kegemarannya yaitu menyembah Tuhan. Sekalipun waktu itu Daniel konsekuensinya adalah kalau ketahuan nggak menyembah patung yang dibikin Nebukadnezar itu hukumannya mati. Tapi Daniel ya karena dia sayang sama Tuhan, ya kan karena dia mengasihi Tuhan, ya aku mau berhubungan sama Bapakku gitu loh. Aku mau menyembah Bapakku, aku mau menyembah Tuhanku. Dia nggak takut. Ya kan sama-sama kita tahu kisah berikutnya Daniel akhirnya dimasukin ke gua singa gitu kan. Mujizat Tuhan terjadi, singanya nggak mau makan dia. Akhirnya Daniel jadi orang yang berkuasa di bangsa Mesir pada waktu itu gitu loh. Nah itulah contoh orang yang sayang sama Tuhan akan menyediakan waktu, ya kan? Akan menyediakan waktu untuk bisa komunikasi sama Tuhan, untuk bisa berdoa sama Tuhan, untuk bisa menyembah Tuhan. Nah itu. Yang ketiga adalah yang penting bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, kenapa sih dengan bersaksi itu kita dibilang mengasihi Tuhan? Artinya gini, ada yang ingat kan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, apa sih pesan Tuhan Yesus yang sering kita dengar dengan sebutan amanat agung? Tuhan mau kita tuh menjadikan seluruh bangsa muridnya, gitu loh. Nah, kira-kira dengan cara apa nih? Kalau di Alkitab kan di kisah-kisahnya kan murid-murid Tuhan Yesus tuh kan yang melakukan kerjaan amanat agung itu dengan menginjil, dengan bersaksi, dengan menyembuhkan. Nah, tapi kalau kita saat ini apa sih yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah dengan bersaksi, dengan kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Oh, hari ini Tuhan sudah bikin aku bisa loh dalam mengerjakan ulangan yang tadinya aku lupa, tiba-tiba Tuhan bisa kasih aku hikmat, aku bisa mengerjakan ulangan dengan baik. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, dengan begitu artinya kita cerita ke orang-orang kebaikan Tuhan seperti ini. Begitupun aku juga. Kayak tadi misalkan contoh aku diselamatkan dari kecelakaan. Tuhan dengan gitu Tuhan akan dengan begitu orang-orang lain akan tahu, oh Tuhan tuh ada ya, Tuhan itu selalu menjaga kita ya. Itu bersaksi. Kita bersaksi 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, mungkin banyak orang. Kita bersaksi lama-lama orang itu akan mendengar, wah Tuhan Yesus tuh luar biasa ya. Aku mau tahu dong Tuhan Yesus seperti apa. Nah, mungkin apa yang kita lakukan kecil, mungkin apa yang kita lakukan tuh sederhana, tapi dampaknya besar gitu loh. Ya mungkin ada juga orang yang dikasih talenta menginjil, ya mereka bisa menginjil, orang bisa percaya Tuhan. Tapi kita mungkin Tuhan minta bersaksi, cerita gitu kan. Kalau aku dulu waktu, kalau kalian masih ingat gitu kan, yang kelas-kelas pemuridan kecil dulu aku sering bilangin gitu kan.
Jangan berpikir tentang hal yang terlalu besar, tapi lakukan hal yang kecil. Apa? Bersaksi. Nah itu bersaksi bisa mengubah kehidupan seseorang. Yang keempat adalah selalu membaca atau dengarkan firman Tuhan. Nah, ini masih nyambung dengan tema yang aku bawain minggu lalu gitu loh. Ketika kita bilang sayang sama Tuhan, artinya kita mendengarkan Tuhan nasehatin apa, firman Tuhannya berkata tentang apa, boleh atau enggak boleh, kita lakukan. Itu namanya mengasihi Tuhan. Yang berikut adalah suka menolong sesama manusia. Nah kenapa dibilang kok nolongin orang lain, padahal aku kan nolonginnya manusia. Kenapa dibilangnya itu mengasihi Tuhan? Nah Tuhan mengkehendaki kita pun mengasihi sesama kita manusia, nggak peduli sukunya apa, agamanya apa, intinya adalah kita mengasihi sesama. Tuhan senang, Tuhan melakukan itu kan pada waktu cerita di Alkitab gitu kan, waktu Tuhan Yesus menginjil gitu kan, waktu dia keliling, dia melakukan pelayanan, dia kan nggak, wah ini agamanya apa? Kalau agamanya sama kita, baru kita layanin, baru kita kasih makan. Enggak. Yang Tuhan tahu adalah saat itu hatinya itu penuh kasih. Dia mengasihi semua orang yang saat itu, waktu masih hidup ya, waktu itu mengikuti dia, kasih makan, mengajar juga. Tuhan Yesus nggak memandang perbedaan-perbedaan itu. Semuanya dia layani, semuanya dia kasih. Makanya sebagai anaknya, kita sebagai anaknya Tuhan tuh pengen kita melakukan hal yang sama kayak dia. Mengasihi sesama tanpa memandang batasan apapun. Nah itu namanya kita salah satu juga ya melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Kemudian adalah suka memberi atau menjadi berkat. Nah pada masa-masa seperti ini gitu kan, kalau misalkan aku yang udah bekerja atau papa mama kalian udah bekerja, pasti merasakan gitu loh dampak ekonomi saat ini seperti apa pada masa-masa COVID. Tapi dengan kita suka memberi, artinya kita juga mengasihi Tuhan. Ada satu contoh kisah Daud juga. Ketika Daud ini lagi mengejar barang-barang jarahan, anak-anak istri segala macam. Pada saat itu kan Daud punya perasaan khawatir kan. Punya perasaan khawatir terhadap anak istrinya gitu loh, terhadap kaum-kaumnya. Nah tetapi ketika dalam perjalanan mengejar jarahannya, dia ketemu orang Mesir yang notabene di sini adalah anak buah gitu, anak buah dari musuhnya. Nah kan logikanya harusnya ya mungkin ya. Ketika lagi kesel-keselnya ketemu anak buah musuhnya, kan harusnya dibunuh aja gitu. Tapi Daud enggak. Dia malah melihat kasihan, wah ini orang sakit kayaknya belum makan gitu kan. Akhirnya Daud kasih makan, Daud kasih minum gitu kan. Sampai akhirnya diceritain kan siapa engkau gitu. Kemudian orang ini cerita bahwa dia adalah anak buah dari orang Amalek itu, ketika sakit ya dia ditinggalin gitu. Akhirnya melalui orang yang ditolong Daud ini, Daud bisa mengejar orang-orang Amalek ini, mengejar jarahannya ini lebih cepat waktunya karena mungkin dikasih tahu nih sama orang yang ditolong ini, oh dia larinya ke sini. Bayangkan kalau misalkan saat itu Daud ngebunuh dia, pada waktu itu nggak ada GPS gitu kan, nggak ada Google Map, kemana Daud harus nyari nih orang, itu padang pasir gitu loh, padang gurun, nggak ketahuan arahnya larinya kemana, semua sama pasir semua, akan lebih lama. Bisa juga mungkin nanti nggak kekejar lagi. Bisa juga nanti mungkin anak istrinya nggak kekejar lagi, nggak ketolong lagi. Nah tapi ketika dia nolong, dia nolong orang ini, dia bisa mencapai, dia bisa menyelamatkan anak istrinya dengan lebih cepat. Nah begitu pun dengan kita. Ketika kita punya masalah, ketika kita menghadapi kesulitan, masih nggak sih kita ingat untuk nolong orang lain? Atau mungkin kita lebih berfokus sama masalah kita, aduh gua aja punya masalah, gimana gua mau nolong lu? Gitu loh, masalah gua lebih berat. Tapi ternyata enggak. Dari contoh Daud ini kita bisa lihat, ketika kita punya masalah dan kita menolong orang di balik susahnya kita, di balik kesulitan kita, ternyata kita dapat jalan keluar itu bisa lebih banyak. Contohnya nih Daud benar gitu loh. Dia bisa mendapatkan itu lebih cepat. Nah dengan kita menjadi berkat bagi banyak orang, itu salah satu contoh kita juga pun mengasihi Tuhan. Gitu. Tuhan juga pengen gitu jadi berkat. Di balik kesulitan-kesulitan engkau, Tuhan juga pengen kita masih peduli sama orang lain. Kita masih menolong orang lain. Yang berikutnya adalah taat melakukan firman Tuhan. Ya kan? Sama seperti poin di atas gitu. Kita taat mendengarkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Itu namanya sayang. Kita dengar oke, udah taat, udah sayang. Tapi kalau mendengar aja, lantas kita nggak melakukan, ya nggak sepenuhnya sayang. Misalkan contohnya di rumah, misalkan Evelyn gitu ya, Evelyn.
Evelyn, tolong mama nyapu, ya kan? Dia dengar nih, iya ma, iya. Dia dengar, dia nggak cuekin, iya. Lantas beberapa menit kemudian dilihat sama mamanya nih, Evelyn nggak nyapu-nyapu, nggak lakukan. Nah ini kan jadi pertanyaan, sebenarnya iya aja atau iya lakukan. Ya, nah, ketika dia lakukan ya benar, dia nurut sama mamanya pun senang, nggak marah. Nah itu namanya mengasihi. Gitu ya. Oke, di slide berikutnya adalah gini. Di slide-slide sebelumnya kita udah belajar kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Terus ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan tuh melakukannya apa sih, tindakannya apa, kita udah belajar. Cuma di slide berikutnya aku mau menampilkan adalah ini. Mencintai Yesus atau mencintai dunia. Gitu kan, sama-sama di sebelah kiri kita bisa lihat kalau orang yang menyayangi Tuhan, dia tuh gemarnya menolong. Tapi kalau dia lebih fokus kepada mencintai dunia, yang dia lakukan adalah apa? Dia fokus sama masalahnya atau urusan sendiri gitu kan. Dia cuek sama orang lain, dia gak peduli. Yang penting adalah gimana caranya hari ini aku bisa selamat. Gimana caranya adalah masalahku bisa selesai. Ya kan, padahal di atas tadi kita udah lihat. Di slide sebelumnya kita udah sama-sama belajar. Orang yang sayang sama Tuhan tuh melakukannya apa sih? Gitu loh. Yang kedua berikutnya adalah apa? Taat beribadah. Orang yang sayang sama Tuhan pasti punya kerinduan yang dalam untuk beribadah. Hari ini Tuhan mau ngomong apa sih sama aku? Hari ini rasanya aku mau merasakan hadirat Tuhan deh. Kangen, punya rasa rindu tuh untuk unity, bersekutu sama Tuhan gitu loh. Tapi orang yang mencintai dunia, setiap waktu mungkin berpikir waktu itu adalah uang gitu kan, time is money. Aduh gak ada waktu deh, gak perlu ke gereja deh, nggak perlu ibadah lah gitu loh kan. Saat ini juga pun lagi nggak bisa ibadah, nonton ibadah bisa kapan aja. Saat ini adalah uang, saat ini adalah bisnis. Ayo kita harus kejar buru-buru gitu kan. Jangan sampai kelewatan. Saat ini cari uang mungkin bisa dibilang susah gitu kan. Tapi ketika ada peluang, ayo kita kejar. Ntar ibadah bisa deh. Ya, misalkan contohnya gitu kan, ada ibadah misalkan hari Minggu harus pagi gitu kan, 9:30 atau jam 8 gitu, jam-jam ibadah. Tapi karena saat ini kita bisa streaming, kita bisa ikutin ibadah di YouTube. Aduh ntar aja deh malam, jadi ibadahnya belakangan, yang penting duitnya duluan. Gitu kan, padahal ada firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu. Tapi dunia enggak berkata seperti itu. Bisnis ya bisnis, penting. Gitu kan, ya Tuhan ntar aja, kapan aja bisa. Sebenarnya enggak begitu gitu loh. Kembali lagi kita ingat, Tuhan yang udah lebih dahulu mengasihi kita. Lantas kenapa Tuhan jadi di nomor 2 kan gara-gara uang, contohnya seperti itu. Nah dunia pada saat ini realitanya kebanyakan melakukan itu. Tapi aku percaya teman-teman di rumah beda. Ya kan, setiap minggu siap-siap gitu kan. Sekalipun ibadahnya online tapi bangun pagi ya kan. Sarapan dulu, mandi, udah rapi lah ibaratnya kayak mau berangkat ke gereja cuman melalui YouTube gitu loh. Aku percaya di rumah semua kayak gitu, amin. Nah kemudian yang berikutnya adalah yang orang yang orang yang menyayangi Tuhan, itu pasti gemar memberi, suka memberi. Kayak tadi dibilang kan, suka memberi bantuan mungkin, atau memberi perhatian, bantuan gak selalu tentang uang atau barang. Tapi juga bisa memberi perhatian, tanya teman kamu yang mungkin semenjak sekolah dari rumah atau semenjak ibadah dari rumah itu kan jarang ketemu secara fisik. Tapi kita bisa memberi perhatian, apa kabar kamu? Bagaimana keadaan kamu? Nah itu dengan hal seperti itu aja, rasanya orang kalau diperhatiin kan seneng gitu kan. Seneng, masih ada yang nanyain kabar aku ya gitu loh. Kemudian kalau dia punya masalah misalnya kan, oh ya ayo mari kita sama-sama berdoa. Itu menguatkan gitu kan. Jadi memberkati gitu, sekalipun lewat telepon, sekalipun lewat Zoom misalkan. Tapi kita bisa menjadi berkat. Tapi orang yang mencintai dunia, dia selalu tuh berpikir kerja keras gitu. Kerja keras cuman untuk dirinya sendiri. Gak ada waktu memberi deh. Aku udah capek-capek misalkan belajar gitu kan. Aku udah capek-capek belajar. Ngapain aku harus ngajarin orang lain? Inilah waktuku untuk belajar secara efektif gitu loh. Jadi gak peduli. Ataupun kalau untuk yang di dunia kerja atau di dunia bisnis gitu kan. Ini hasil kerja kerasku. Saat-saat ini bisnis banyak yang gak jalan. Tapi ketika ada bisnis dan dapat untung, ya ini untuk aku lah. Karena belum tentu aku besok-besok akan dapat lagi gitu kan
bisnis ada keuntungan seperti sekarang gitu. Jadi ya aku simpen. Jadi dia selalu berpikir apa yang dia lakukan tuh ya untuk dia aja. Nggak ada bagi-bagi ke orang lain, nggak ada itu memberkati orang lain, nggak ada. Dia selalu berpikir dirinya. Yang terakhir adalah orang yang sayang sama Tuhan, dia tuh percaya sama Tuhan. Iya kan? Kalau kita misalkan sayang sama papa mama kita, pasti otomatis kita percaya sama papa mama kita kalau papa mama kita kan memberikan yang terbaik untuk kita. Begitupun dengan Tuhan. Ya kan? Dunia saat ini mungkin ketakutan sama COVID. Aduh, nggak ada deh masa depan. Ini virus obatnya belum ada. Khawatir gitu kan. Makanya akan terjadi hal-hal seperti di atas gitu kan. Orientasinya pada uang, menjadi egois, memikirkan diri sendiri gitu kan. Selalu ragu sama Tuhan gitu loh. Khawatir, aduh. Katanya janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita akan jadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Kita jadi lebih daripada pemenang gitu kan. Tapi ini virus ada. Gimana bisa dibilang Tuhan itu baik gitu. Kalau Tuhan ini baik ya Tuhan jangan biarin virus ini ada dong. Ini kan gak begitu gitu loh. Kembali lagi. Orang yang sayang sama Tuhan, dia tuh percaya sama Tuhan. Akan setiap janji-janjinya. Kalau saat ini kita lagi menghadapi COVID-19, kita tetap pegang janji Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita gitu kan. Seperti contoh waktu bangsa Israel mau dikeluarin dari Mesir. Dari perbudakan kalian tahu Tuhan mengadakan 10 tulah dan tulah yang terakhir itu adalah tulah kematian anak-anak sulung gitu ya. Nah tapi bangsa-bangsa Israel pada waktu itu semua diluputkan. Nah saat ini pun terjadi seperti itu gitu. Kita percaya, kita pegang janji Tuhan. Sekalipun di luaran ada COVID, ada virus. Tapi kita percaya Tuhan akan meluputkan. Asalkan kitanya jangan malah udah tahu pegang janji Tuhan. Kita malah keluar-keluar gak pakai masker. Nah itu sama aja mencobai Tuhan gitu kan. Tapi kita pegang janji Tuhan, kita juga lakukan yang terbaik. Kalau gak perlu keluar rumah, kita gak perlu. Kalau gak penting keluar rumah, ya kita gak usah keluar. Andai kata penting, kita pegang janji Tuhan, tapi kita pun pakai masker misalkan. Atau face shield sekarang gitu kan. Kita tetap berjaga-jaga. Nah itu, ketika kita sayang sama Tuhan, semuanya tuh tentang Tuhan. Kita melakukan apapun itu tentang Tuhan. Gitu loh. Jadinya kita gak akan mengecewakan dia. Jadinya kita gak akan bikin Tuhan sedih, bikin Tuhan malu gitu kan. Nah, oke, yang terakhir adalah gini. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan nih. Terus dampaknya yang terjadi dalam kehidupan kita tuh apa sih? Kita udah belajar gitu kan di slide-slide yang atas, banyak sekali. Ini kan, ketika kita mengasihi Tuhan tuh apa yang terjadi? Yang pertama adalah kita jadi itu, kan tadi dibilang kalau kita mengasihi Tuhan kita gak akan bikin dia sedih. Yang bikin kita sedih adalah apa? Ketika kita melakukan dosa, ketika kita bergaul dengan dosa, udah pasti Tuhan sedih. Tapi ketika kita mengasihi dia, kita sadar gitu ya, Tuhan udah baik, oke, aku bisa melakukan bagianku apa? Yang pertama adalah apa? Kita gak akan melakukan dosa atau bertobat. Gitu kan, oke, dulu aku belum ngerti tentang mengasihi Tuhan. Hari ini aku mengerti. Renungkan, kita sudah melakukan apa sebelum-sebelumnya. Gitu loh, kalau kita belum ngerti dulu, sekarang kita udah ngerti, oke. Putuskan hari ini, Tuhan aku mau bertobat dalam nama Yesus, aku mau bertobat, aku gak mau melakukan hal-hal dosa lagi. Yang baik sengaja ataupun gak sengaja, Tuhan aku mau berubah. Karena kenapa? Engkau yang sudah menebus aku. Ya kan, Tuhan sudah melakukan karya yang luar biasa. Aku dosanya ditanggung engkau, karena itu engkau mati di atas kayu salib. Kita jadi rasanya punya rasa tuh sayang sama Tuhan. Karena itu kita bertobat, kita gak mau, aduh aku udah gak mau deh, aku udah gak mau nyontek gitu. Aku udah gak mau berkata-kata kasar ataupun hal-hal yang lain yang dosa gitu. Aku udah gak mau deh kayak begini-gini. Karena kenapa? Tuhan tuh udah baik. Aku sekarang saatnya memuliakan dia. Aku saatnya bikin Tuhan senang. Nah itu yang dilakukan adalah bertobat jauh dari melakukan menjauhi dosa, nggak melakukan dosa. Kemudian yang kedua adalah apa? Ketika kita bertobat seperti itu kita ambil contoh misalkan Petrus tadi. Petrus melakukan dosa atau kesalahan yaitu menyangkal Tuhan, gitu kan? Tapi dia mengasihi Tuhan, dia tahu ini Tuhan yang hidup. Lantas dia bertobat ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Salah satunya yang mujizat luar biasa itu terjadi sama Petrus gitu kan. Dari orang yang menyangkal gitu kan, cuma ngomong gede, oh sayang-sayang tapi nyangkal gitu misalnya. Lantas setelah dia bertobat, mujizat terjadi. Petrus melakukan pelayanan yang luar biasa gitu kan. Bahkan kalau kalian lihat di ayat-ayat selanjutnya atau di kitab-kitab selanjutnya, bahkan ketika
Petrus bertobat, Petrus dipenuhi Roh Kudus, bahkan bayangannya aja. Ketika orang sakit kena bayangan aja, Petrus itu bisa menyembuhkan orang melalui itu gitu loh. Orang sakit sembuh, padahal Petrus belum ngapa-ngapain gitu, tapi sembuh. Nah itu, ketika kita sayang sama Tuhan, kita bertobat, kita gak mau nyakitin Tuhan, kita gak mau bikin Tuhan kecewa. Kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan luar biasa? Gitu kan? Percaya. Aku mah masih kecil kok, aku mana bisa dipakai Tuhan luar biasa. Petrus mah udah gede, mungkin udah dewasa. Enggak. Kita bisa lihat Gideon gitu kan, contohnya misalkan Gideon, Yeremia gitu kan. Anak-anak muda dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena kenapa? Mengasihi Tuhan. Gitu. Jadi nggak ada bilang masih kecil, bahkan dari sejak kecil dari sejak muda gitu kan, Gideon, Yeremia, bahkan Daud dulu kan awalnya masih kecil, bisa dibilang Daud kemerah-merahan gitu kan. Makanya diremehin, tapi nah itu dia bisa dipakai Tuhan luar biasa. Begitupun dengan adik-adik di rumah, teman-teman di rumah, amin. Bisa melayani Tuhan, bisa mengasihi, bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang dari sejak usia muda. Ketika apa? Ketika mengasihi Tuhan. Ketika nggak bergaul dengan dosa. Tuhan bisa pakai luar biasa. Karena itu amanat agung Tuhan Yesus untuk yang bilang, jadikan semua bangsa muridku, itu nggak bohong. Itu nggak cuman dongeng, itu nggak cuman cerita, tapi melalui kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan pakai kita luar biasa. Kita pertama bertobat ya, kita nggak melakukan dosa. Tuhan pakai kita luar biasa. Kita bisa menjadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Itu bukan hal yang bohong, itu bukan hal yang nggak mungkin gitu loh. Nah yang terakhir adalah Matius 22 ayat 37. Berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita all out. Kita all out mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati kita, jiwa kita, pikiran kita, akal budi kita, kepintaran kita. Kita mengasihi Tuhan. Jangan main-main sama yang namanya dosa. Kalau kita, ingat ya perumpamaan yang mudah. Kalau kita bilang sayang, tapi kita terus menerus nyakitin, itu namanya gak sayang. Pasti Tuhan sedih. Gitu loh. Nah, itu aja hari ini pesannya. Mari kita sama-sama belajar mengasihi Tuhan. Ingat, setiap kali mungkin kita mau berbuat dosa, kita ingat Tuhan sudah melakukan banyak hal baik dalam kehidupan kita. Ketika kita mau berbuat dosa, ingat kalau kita mau berbuat dosa, ketika kita berbuat dosa, itu yang nanggung Tuhan di atas kayu salib. Dia gak salah, jadi salah gara-gara kita melakukan dosa. Ingat itu. Jadinya kita gak melakukan dosa lagi. Dan semangat. Semangat sekalipun kalian muda yang di rumah kan nih puji Tuhan muda-muda semua gitu kan. Pasti bisa melakukan perkara yang besar bersama Tuhan. Amin. Bisa melakukan perkara yang besar. Kita bisa melanjutkan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan kita sayang sama Tuhan. Dengan kita jauhin dosa. Berkali-kali berulang-ulang aku dari tadi omong. Jauhin dosa. Sayangin Tuhan. Karena Tuhan udah sangat benar-benar luar biasa. Dia sayang kita dengan tulus. Dia nggak perhitungan sama kita. Oke, teman-teman di rumah. Sampai di sini dulu sharing firman Tuhannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan benar-benar luar biasa Tuhan. Mungkin hal yang sangat dasar Tuhan bagi kami. Bagaimana kami mau belajar mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami gak mau bermain-main dengan dosa ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Apabila kami suka lupa ya Tuhan. Apabila mungkin kami tahu itu dosa tapi kami lakukan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini Tuhan kami semua komitmen Tuhan. Kami mau berubah Tuhan mengasihi Engkau. Kami mau komitmen Tuhan. Kami mau jauhin dosa Tuhan. Tapi kami mau memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami mau melakukan amanat agung-Mu ya Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, mampukan kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami bisa Tuhan seperti Petrus ya Tuhan, mau bertobat ya Tuhan, mau berubah ya Tuhan. Sehingga amanat agung-Mu Tuhan bisa terus terlaksana Tuhan. Sebagai hamba-Mu ya Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya di rumah Tuhan, jagai mereka ya Tuhan. Berkati mereka terus Tuhan dengan kesehatan, berikan mereka hikmat, pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun boleh jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang baik kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu terus Tuhan boleh hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman di rumah terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you.